Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf channel ya. Apa kabar sobat semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, kali ini Pak Syaf akan mereview tentang beasiswa LPDP yang sudah dibuka, khususnya yang terkait dengan beasiswa yang reguler ya, atau regular scholarship ya. Seperti apa syarat dan ketentuannya? Apakah ada perbedaan dengan tahun lalu? Yuk sekarang kita lihat di websitenya. Masih kurang 25 hari ya, atau 24 hari kalau tidak salah ya. Oke, beasiswa reguler tahun 2025 adalah beasiswa yang diberikan untuk jenjang magister dan doktor ya, yang diperuntukkan bagi warga negara Republik Indonesia melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan LPDP. Apa itu beasiswa reguler? Di situ sudah dijelaskan. Nah, kemudian skemanya seperti apa? Durasi untuk magister itu 24 bulan atau 2 tahun. Doktor itu adalah 48 bulan atau 4 tahun ya, 8 semester. Nah, nanti double degree, joint degree ada ketentuan sendiri ya. Pendaftar beasiswa reguler yang telah mempunyai dan mengunggah LOA unconditional wajib memilih satu perguruan tinggi tujuan dalam dan luar negeri, yang mana perguruan tingginya masuk ke dalam list perguruan tinggi LPDP. Pendaftar beasiswa reguler yang belum memiliki LOA, tadi yang punya LOA wajib memilih satu dalam ataupun luar negeri, yang belum memiliki wajib memilih 3 perguruan tinggi tujuan dalam negeri atau luar negeri yang ada dalam daftar perguruan tinggi tujuan LPDP dengan program studi yang sama atau serumpun ya. Jadi ada perbedaan yang sudah punya LOA maupun yang belum punya LOA ya. Yang sudah punya wajib memilih 1 PT tujuan dalam dan luar negeri yang masuk daftar list LPDP, yang belum wajib memilih 3 ya. 3 yang masuk dalam list LPDP baik dalam maupun luar negeri ya. Pendaftar beasiswa reguler dapat memilih PTD atau perguruan tinggi tujuan dan atau program studi atau subjek di luar daftar perguruan tinggi tujuan LPDP dengan ketentuan hanya dapat memilih 1 perguruan tinggi tujuan ya. Kemudian apa saja komponennya yang diberikan itu adalah ini ya, yang jelas dana pendidikan, dana pendaftaran, dana SPP, dana tunjangan buku, penelitian tesis atau disertasi, dana seminar, dan dana publikasi jurnal internasional. Itu yang pendidikan. Kemudian ada juga dana pendukung, misalnya transportasi, aplikasi visa bagi yang tujuan luar negeri, asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana lomba internasional, dan dana tunjangan keluarga untuk yang doktoral, dan dana keadaan darurat ya jika diperlukan. Nah, apa persyaratan umum? Yang pertama adalah WNI pastinya, telah menyelesaikan studi D4 atau S1 untuk jenjang magister, magister atau S2 untuk jenjang doktoral ya, dan diploma 4 atau S1 yang langsung doktor, juga ada kan PMDSU seperti itu ya. Bagi pendaftar dari diploma 4 langsung doktor wajib memenuhi persyaratan, persyaratannya apa tadi ya? Memiliki LOA unconditional dari perguruan tinggi tujuan dan memenuhi seluruh kriteria persyaratan sebagai ya, sebagai Italia. Pendaftar yang telah menyelesaikan studi S2 tidak boleh diizinkan daftar S2 lagi. Pendaftar dengan jenjang doktor pada semua program beasiswa LPDP diutamakan bagi yang melampirkan surat persediaan menjadi promotor, dan promotor jika pendaftar telah mendapatkan persetujuan promotor atau co-promotor dengan mengacu pada contoh format yang ada di lampiran ya. Jadi sudah ada di lampiran. Bagi pendaftar jenjang doktor pada semua program beasiswa LPDP yang merupakan lulusan dokter spesialis atau dokter subspesialis dapat menggunakan transkrip dan dokter spesialis. Bagi pendaftar lulusan luar negeri wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah dari Kemendikti Saintek melalui PILN kemendikbud.go.id ya. Nah, ini contohnya adalah di laman pilnkemendikbud.go.id. Silahkan di browsing sendiri
apa saja ketentuan dan langkah-langkah yang harus dipenuhi ya. Ini sudah ada alurnya seperti apa. Ini ada persyaratan wajibnya, ada persyaratan khususnya, masing-masing sudah ada alur yang jelas yang harus diikuti oleh mahasiswa atau lulusan luar negeri yang ingin mencarakan ijazahnya. Begitu pula yang di Kemenak juga sudah ada sistem yang menyediakan penyetaraan ijazah luar negeri. Nanti silakan teman-teman yang lulusan luar negeri yang akan atau yang bertugas di lingkungan Kemenak bisa menggunakan website ini ya. Konversi IPK juga ada, ini tadi ya ijazah. Konversi juga melalui websitenya PILN ya. Pendaftar yang sedang menempuh studi ongoing dapat mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut. Mendaftar pada program studi atau program dengan tujuan yang berbeda dari yang sedang ditempuh. Jadi harus beda dengan tujuan atau program studi yang sedang ditempuh. Terus seleksi substansi wajib membuat surat pengunduran diri. Nah ini kalau bingung ada di bantuan ya. Bantuan di lpdp.kemenku.go.id. Oke, persyaratannya sudah sangat jelas. Teman-teman bisa browsing dan membaca sendiri di websitenya lpdp.kemenku.go.id. Nah, karena saya sudah pernah mendaftar sekali, dan yang kedua hanya coba-coba untuk buat konten, nanti akan saya sampaikan juga kira-kira apa yang harus teman-teman persiapkan ketika mendaftar beasiswa LPDP ya. Karena pengalaman saya ada di PPI yang sudah lolos, makanya LPDP saya juga belum pernah lolos tapi sudah pernah daftar. Jadi bagi teman-teman yang berminat daftar bisa melihat kira-kira apa yang harus dipersiapkan ketika teman-teman berminat mendaftar di beasiswa LPDP ya. Ini masih di websitenya lpdp.kemenku.go.id, masih terkait dengan ketentuan, mekanisme, persyaratan untuk berbagai jenis beasiswa atau skema beasiswa yang diatur di beasiswa reguler ya. Jadi teman-teman bisa membaca dengan cermat, memahami dengan cermat kira-kira apa yang harus dipersiapkan kalau pemilih skema ini harus apa, kalau milih skema ini harus apa dan sebagainya. Jadi itu menurut saya sangat penting sekali ketika teman-teman akan mendaftar di sebuah beasiswa ya. Ini juga untuk PNS, TNI, Polri juga ada skemanya dan juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya ketika kita mendaftar di skema beasiswa reguler ya. Dan tidak diperuntukkan untuk kelas eksekutif, kelas khusus, karyawan, jarak jauh. Jadi hanya untuk kelas reguler ya, dan ongoing dengan catatan harus memilih atau program studi yang berbeda dengan beasiswa yang atau prodi yang sedang ditempuh. Nah, persyaratan khususnya apa? Terkait dengan usia ya, usia per 31 Desember tahun ini berarti ya. Magister berusia paling tinggi 35 tahun, doktoral 40 tahun, yang sebagai dosen tetap itu boleh 42 tahun untuk magister dan 47 tahun untuk yang doktoral. Jadi ada sedikit pengecualian. LOE-nya ada juga ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya LOE sekurang-kurangnya mencantumkan nama lengkap, jenjang studi, program studi, dan memuat informasi waktu memulai studi sesuai ketentuan LPDP. Perguruan tinggi dan program studi harus sesuai dengan pilihan pada aplikasi pendaftaran. LOE yang dapat diterima oleh LPDP adalah LOE tanpa persyaratan atau LOE unconditional. Ya, ini adalah ketentuan-ketentuan tentang LOE yang harus diketahui dan harus dipenuhi oleh calon pelamar atau pelamar LPDP. Nah, seleksinya ada 3 tahap ya, seleksi administrasi, skolastik, dan juga substansi ya. Nanti jadwalnya sudah ada di website lpdp.kemenku.go.id. Nah, mungkin setelah ini akan saya tunjukkan seperti apa sih isi dari website pendaftaran itu ya. Nanti ada beberapa menu-menu yang harus dilengkapi oleh calon pendaftar LPDP ya. Nanti mendaftar secara online pada situs pendaftaran beasiswa LPDP, beasiswa lpdp.kemenku.go.id ya. Nanti biasa register dulu, verifikasi email, kemudian bisa login ya, seperti biasa pada langkah-langkah ketika kita mendaftar pada situs-situs pendaftaran beasiswa. Seleksi administrasinya 18 Februari sampai 6 Maret, pengumuman hasil tes atau seleksi administrasi 7 Maret, pengajuan sanggahnya 8 sampai 10 Maret, pengumuman hasil sanggah 24 Maret, bakas skolastik 14 sampai 28 April, pengumuman hasil seleksi bakas skolastik 2 Mei, seleksi substansi, dan selanjutnya adalah pengumuman hasil seleksi substansi, dan terakhir periode perkuliahan.
Nah, ini juga dijelaskan juga pelanggaran dan sanksi yang diberlakukan LPDP, ada beberapa poin yang harus diperhatikan juga oleh para pelamar LPDP supaya tidak mendapatkan sanksi ya. Sanksinya seperti apa nanti silahkan dibaca sendiri di laman ini ya. Nah, berikutnya adalah dokumen apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon pelamar LPDP ya. Jadi saya kira sudah sangat jelas sekali, di website juga sudah sangat lengkap sekali apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja persyaratan umum, persyaratan khusus. Berikutnya adalah dokumen apa saja. Yang pertama adalah biodata diri ya. Nanti di sistemnya teman-teman akan diminta untuk mengisi form online ya. Ada KTP, ada ijazah, ada transkrip, ada macam-macam ya, ada komitmen, ada CV dan seterusnya. Komitmen kembali 1.500 sampai 2.000 kata, ada proposal penelitian, ada nah ini adalah contoh dari sistemnya ya. Saya sudah pernah mendaftar, jadi akan saya tunjukkan CV saya ya, CV saya yang gagal ya. Tapi artinya bisa dilihat sebagai oh, kira-kira ini loh yang harus saya siapkan ketika saya mendaftar. Data diri, ada media sosial, ada pendidikan terakhir, ada data keluarga, dan yang lain-lain ya. Jadi banyak sekali hal yang harus dipersiapkan. Nah, misalnya ini ya, ini CV ya, CV-nya apa ya? CV-nya itu ya, CV ya kurikulum kita ya, informasi diri dari NIK dan informasi keluarga, kekuatan atau strong point, weak point, pengalaman, membanggakan, kurang membanggakan, kesalahan yang pernah dilakukan selama bekerja atau belajar, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman organisasi, prestasi, bahasa, pengalaman workshop, riset, karya ilmiah, dan jadi menurut saya ini adalah saatnya kita memamerkan diri kita ya. Jadi kita akan show off ya, semuanya kita tunjukkan kepada penilai supaya kita bisa mendapatkan beasiswa. Jadi jangan malu-malu ya, malu-malu di sini tidak laku ya. Jadi tunjukkan hal-hal yang bersifat positif supaya ini dalam rangka merayu pemberi beasiswa untuk memilih kita menjadi awardee LPDP yang sangat membanggakan ya. Jadi ketika mengisi tetap fair, tetap jujur, tapi juga harus proporsional. Artinya ya hal-hal yang baik kita tunjukkan, hal-hal yang tidak baik atau kurang baik kita sampaikan dengan cara yang dengan tetap positif dan optimis gitu ya. Jadi tidak selalu merasa titik lemah itu menjadi sebuah kekurangan. Jadi lebih ke reflektif dan ada upaya untuk memperbaikinya ya. Saya kira itu adalah tips-tips yang bisa merayu merayu reviewer LPDP supaya memilih Anda menjadi awardee dan at least bisa melangkah ke tahap selanjutnya, skolastik dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Thanks for watching Pak Saf Channel. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe Pak Saf Channel sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.